It's been a long time aku nggak bikin YouTube video. Kayaknya ini udah setahun lebih, and lots of things has changed. Dan makanya hari ini aku bakalan bikin video untuk preparation aku menyambut anak pertama aku. Wow, I have a kid. Mungkin kalian ingat beberapa tahun yang lalu aku pernah bikin video mengenai married dan juga punya anak. Dan sekarang aku malah bikin video untuk preparation untuk anak aku, dan nanti juga barang-barang apa aja sih yang aku beliin buat dia dan segala macam. Dan juga barang-barang yang akan aku beli nantinya tapi belum aku beli, jadi nanti aku bakalan kasih tahu juga. Dan barang yang memang belum sampai tapi udah aku beli. So yeah, it's gonna be exciting. It's gonna be a new chapter. Dan mungkin juga untuk kalian moms baru, banyak banget yang aku beli ini juga referensi dari youtuber lain, ataupun juga teman-teman aku, ataupun juga memang simply dari research. Jadi makanya aku combine di sini, dan nanti pasti pada setelah aku melahirkan pun juga nanti aku akan bikin update video dari barang-barang yang aku udah beli, kira-kira mana aja sih yang paling bermanfaat gitu. So yeah, let's start this video. Nah, barang-barang pertama yang aku beli pertama banget itu sebenarnya justru adalah ini. Jadi dia ini kayak compartment gitu. Aku beli di IKEA. Aku lupa harganya berapa. Pokoknya harganya nanti akan aku cantumin semuanya di sini. Tapi memang mostly yang aku beli itu considerationnya selalu adalah bakalan kepake apa enggak, terus affordable apa. Tapi juga bukan berarti kayak aku degrading kualitasnya. Jadi kalau misalkan memang apalagi newborn ya, aku ngerasa kayak barang-barang yang aku beli ini memang preparation untuk newborn, karena aku kan no clue nih newborn tuh kayak kulitnya nanti kayak gimana, sensitif apa enggak, terus juga nanti dia tuh kayak alergi apa enggak. Jadi aku belinya kalau bisa baju-baju tuh pasti yang cotton, yang 100% cotton gitu, yang emang enak. Dan terus aku ngeliat juga rekomendasi dari orang-orang yang newborn. Dan baju yang aku beli juga itu preparation dari 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena aku nggak tahu, pada saat aku beli tuh aku nggak tahu estimasi anak aku tuh bakalan lahir di berapa kilo. Jadi aku belinya memang yang dari 0 sampai 6 bulan dan juga 0 sampai 3 bulan dan juga 3 sampai 6 bulan. Jadi nanti kita lihat aja muatnya yang mana, tapi aku udah beli dua-duanya sekarang supaya make sure. Dan tapi kuantitinya juga nggak terlalu banyak, karena kalau aku pengen tahu dulu nih dari segi kelembutannya, terus juga dari segi ukurannya pas apa enggak. Karena kan kalau beli sekarang udah bisa online lah ya. Nanti juga aku bakalan cantumin di mana aja aku beli, dan tempat-tempat offline baby shop itu di mana aja. Mungkin aku akan bikin di video yang lain. Nah, yang 0 sampai 3 bulan ini bajunya sebenarnya lumayan lebih banyak. Oh, yang pertama banget aku beli itu adalah ini gemes banget. Jadi ini adalah newborn soft extra comfort dari Velvet Junior. Jadi ini adalah kutang-kutangan. Aku nggak tahu kenapa aku beli kutang, tapi cuman katanya ini bakalan kepake banget. Apalagi di Jakarta itu kan bukan daerah yang dingin banget, jadi memang aku sengajain beli kutang. Ya ampun, lucu banget gak sih? Ini aku beli memang udah sepasang 3 biji, jadi isinya kayak gini guys. Dan bahannya emang beneran lembut banget. Aku beli satu setel ini gemes banget. Pas aku lihat online tuh yang kayak aku mau beli. Ini tuh dari Little Palmer House. Mostly baju-baju yang aku beli itu dari Little Palmer House karena dia lumayan affordable di kelasnya, dan juga memang bahannya bagus. Nah, ini dari 0 sampai 6 bulan. Jadi dia ukurannya kayak gini. Aku juga nggak tahu ini bakalan muat apa enggak. Cuman memang ini gemes banget. Katanya sih kalau misalkan untuk bayi itu bagusnya bajunya tuh beda-beda bentuknya. Kalau misalkan kayak buat malam tuh pakainya yang full gitu, ketutup semua. Tapi kalau yang siang itu yang agak sedikit kebuka, biar dia tahu bedanya pagi sama malam gitu katanya. Nah, ini juga ini celananya, jadi memang udah satu style gitu. Dan tonality dari baju-baju yang aku beli itu sebenarnya memang maunya tuh yang kalau nggak ashy, kalau nggak yang warnanya agak sedikit warm, tapi aku nggak mau terlalu banyak corak. Jadi kayak kalau bisa polos-polos gitu baju-bajunya. Nah, moving on, ini juga ada yang katanya emang penting banget. Jadi aku punya dua apa tiga ya? Dua. Nah, ini
Aku punya satu dari Buya. Nah ini dari Buya, ini tuh yang ukurannya 0-3 bulan. Ini harganya 100.000. Ini yang warnanya frappe, jadi warnanya lebih netral gitu. Yep, ini kayak agak lebih gede sih, tapi memang karena ini suit ya, aku sengaja beli satu dulu, pengen tahu nanti ukurannya cukup apa enggak. Nextnya ini dari Little Palmer House. Ini dari Little Palmer House, ukurannya yang 3 bulan. Kenapa? Supaya aku bisa make sure yang kalau yang ini nggak muat 0-3, at least udah ada cadangannya 3 bulan. Nah ini juga bisa buat nutup tuh kakinya. Jadi kalau misalkan gini, jadi nutup kayak gitu, lucu kan? Nah ini juga ada sleting, jadi enak banget kalau misalkan malam-malam dia pengen ganti pampers apa segala macam tuh bakalan gampang karena sletingnya tuh sampai bawah, terus warnanya juga gemes, nggak terlalu kayak ngejreng. Nah terus habis itu nextnya ini juga ada dari Buya. Ini untuk 0-3 bulan yang warnanya frappe. Ini dia super gampang juga, suit juga, katanya lebih gampang sih kalau pakai suit gini, terus kayak bukanya juga gampang kalau misalkan dia mau ganti pampers, tinggal buka gitu bajunya. Terus di bawahnya juga ada kayak klik-kliknya gitu. Bener-bener aku belinya cuman kayak dikit banget karena aku nggak tahu ukuran dia nanti akan kayak gimana. Aku takut kayak mubazir gitu. Dan aku nggak mau beli yang kayak udah sekalian aja buat 6 bulan, gedenya bakalan cepet gitu. Nah aku nggak mau karena takutnya nanti dia nggak nyaman kan kalau pakai baju yang kegedean. Overthinking banget. Jadi mendingan kayak beli semua ukuran baru habis itu nanti coba. Nah ini sebenarnya bukan baju tapi ini swaddle. Aku baca-baca katanya zaman sekarang swaddle tuh nggak terlalu penting. Maksudnya swaddle itu gunanya hanya untuk menghangatkan, bukan untuk bikin kayak tulangnya jadi lurus kayak gitu-gitulah. Kayak zaman dulu kan biasanya kayak gitu mikirnya. Jadi memang aku sekalian aja beli yang memang one step baby swaddle, bener-bener cuman biar dia hangat aja kalau malam. Ini aku baru beli satu juga karena aku nggak tahu ukurannya pas apa enggak. Ini yang bedong instan, yang turtle green. Ini yang untuk size 0-3 bulan. Gitu nih, lucu banget. Kayak gini bentuknya. Ini nggak tahu kenapa, tapi semua moms influencers selalu bilang Kiki Pop itu terbaik. Sampai ya udah akhirnya aku beli dan memang bener dong, emang halus banget. Dan ini nggak di Jakarta, jadi kayak lumayan lama gitu pengirimannya. Tapi aku beli dulu. Ini yang ukuran newborn, ini yang panjang tangannya tuh segini, sama celana panjang biar jadi buat malam juga. Ini juga dari Little Palmer House. Ini kayak kutang gitu. Aku sih mikirnya buat kayak kalau misalkan dia siang-siang atau misalkan dia lagi berjemur misalkan. Nah ini dia pakai yang kutang gitu. Terus juga ini ada celana gitu, mirip sama yang pertama sih, tapi yang ini dari Little Palmer House. Ini 0-6 bulan, jadi kayaknya ukurannya nggak terlalu ketat gitu. Ini yang newborn, jadi ini yang soft extra comfort. Ini memang belinya tuh selalu sepasang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ini tuh bahannya katun. Nah jadi kayak gini bentuknya. Jadi kayak rame banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa, sekali-sekali nanti dia pakai yang rame gitu. Ini gemes banget, bener-bener cuman kayak kancing 4 biji. Ini warna-warnanya dan harganya juga lumayan affordable, makanya aku mikir ya udahlah ini buat sekali-sekali dia pakai. Kalau misalkan bajunya dia masih aku cuci atau segala macam. Nah ini juga celananya. Ini yang untuk 3-6 bulan, atau ada juga baju yang kayak di atas 6 bulan. Nah aku mulai dari yang pertama, sama aku beli kutang juga, tapi ini kutangnya yang ukurannya S. Jadi ini ukurannya lebih gede dari newborn, sedikit lebih besar. Nah terus aku beli Kiki Pop lagi. Ini Kiki Pop yang panjang. Aku mikirnya kalau tidur biar dia bajunya agak lebih loose sedikit, jadi aku beli Kiki Pop yang panjang yang ini. Nih hot air balloon gemes banget gitu. Maksud aku kalau misalkan kalau mau corak, aku mikirnya ya udahlah beli yang kayak agak netral, tetep netral gitu warnanya. Dan ini cakep banget dan emang enak banget bahannya. Nah terus abis itu ini aku ada baju setelan juga. Ini setelannya dari mana ya? Dari Little Palmer House. Ini yang 6-12 bulan. Gede juga ya. Nah ini cuma sebenarnya kalau dilihat nggak terlalu gede sih, tapi prepare aja. Ini warnanya gemes banget. Di warnanya kayak agak sedikit cool tone. Kalau misalkan tadi ngelihat newborn tuh kayak bajunya agak sedikit warm tone, kalau ini agak sedikit cool tone. Nah terus selanjutnya ini juga ada satu style lagi. Ini harganya Little Palmer House juga deh.
Ini dari Little Palmer House juga, 6-12 bulan juga. Baru sadar gue gede juga ya. Slipsuit juga. Ini 3-6 bulan yang buyah. Kalau tadi kan 0-3, ini 3-6. Just in case kalau misalkan yang newborn gak muat. Untuk yang si slipsuitnya aku beli 2 macam juga. Yang satu 3-6 bulan nih. Ini yang dari buyah. Gemes banget. Terakhir dari Little Palmer House. Jadi aku emang selalu belinya sepasang. Kalau aku beli satu macam baju, aku pasti beli untuk 2 ukuran. Ini Little Palmer House yang slipsuit yang 6 bulan. Itu sih so far baju-baju. Sebenarnya aku masih ada banyak baju lainnya. Cuman aku rata-rata itu tuh dikasih. Jadi aku masih ada di dalam ruangan aku. Yang satu lagi. Cuman yang aku memang beli itu yang tadi aku share sih gitu. Oke, jadi lanjut. Setelah ini ternyata aku masih banyak banget barang-barang, dan pas digeletakin aku baru sadar sebanyak itu. Dan memang aku belinya tuh berbatch-batch, jadi nggak ada ceritanya kalau misalkan kalian ke tempat baby shop tuh cuman datang sekali tuh nggak mungkin banget, pasti ada aja yang kalian akhirnya beli lagi. Dan aku sendiri aja totalnya tuh kayak udah sekitar 6-7 kali kayaknya. Jadi pertama tuh aku beli dari Little Palmer House karena katanya ini yang paling enak dari segi topi, dan ya udah aku beli yang 2 macam yang kayak gini. Ada gemes banget kan? Ini tuh ukurannya setahu aku tuh kayak all size gitu. Yang ini panda hat yang warnanya itu Harbor Grey. Yang ini itu yang Oxford Blue. Jadi ini katanya sih kalau di rumah sakit nanti bakalan butuh banget topi bayi, dan ya udah sekalian aja lah aku beli beberapa untuk kalau dia mau dan nyaman pakai ini. Tuh cuma kan warna-warnanya kayak biru-biru, abu-abu gitu. Aku udah siapin 2 juga macam, ini warna merah sama warna kebiruan gitu. Ini juga all size. Ini warnanya itu yang kok nggak ada tulisannya ya? Ini nggak ada tulisannya, tapi kalian bisa lihat aja. Ini kayak another editionnya dari Little Palmer House juga untuk baby hat. Jadi pada saat kita lagi jalan-jalan ke PIM, jadi ternyata ada yang namanya baby shop kalau nggak salah di PIM. Terus pas ngeliat ini gemes banget dari Giggles. Jadi ini one size doang. Dan ini harganya lumayan pricey. Yang ini 69.000. Menurut aku sih lumayan pricey, tapi sebenarnya ini gemes banget. Dan ini bibnya, jadi kebayang gak sih dia akan segemes apa? Ya ini kalau misalkan dia mau jalan-jalan aja sih baru pakai. Ini baby eye mask dari Sumimo. Ini harganya murah banget ya, cuma 15.000 atau 20.000 gitu. Cuman rata-rata orang pasti pakainya si Sumimo ini untuk eye mask buat dia nanti lagi berjemur. Ini juga kaos kaki. Katanya itu bakalan penting banget kaos kaki, tapi aku coba beli satu aja dulu. Ini yang 0-12 bulan, jadi emang kayak lumayan elastis. Dan aku pengen tahu juga nanti dia bakalan kayak mau apa enggak. Dia itu ada kayak anti slippery-nya juga di dalamnya, kayak gitu. Dan warnanya abu-abu karena memang bajunya dia rata-rata warnanya netral, jadi kayak ya udah ini bakalan masuk juga. Nah selanjutnya lagi, kalau untuk newborn katanya tuh bakalan butuh yang kayak gini-gini, buat kaos kaki sama kaos tangan. Cuman katanya tuh buat newborn doang. Kalau udah di atas 3 bulan 6 bulan tuh udah nggak perlu, karena nanti akan ngeganggu motoriknya dia. Ini sotoy dari research aku aja ya, jadi makanya aku beli seadanya aja, yang penting dia nyaman. Ini dari Kiki Pop, jadi memang udah satu style gitu guys. Terus habis itu ini yang dari Velvet Teddy tadi, Velvet Junior. Velvet Teddy siapa ya? Nah ini satu style juga sama baju-bajunya, karena kan tadi bajunya tuh agak pendek, jadi mungkin kalau misalnya dia kedinginan bisa dipakai ini. Terakhir nih bib, aduh susah banget nyari bib yang warnanya tuh kayak sesuai dengan apa yang aku mau. Akhirnya aku beli, tapi aku lupa beli di mana. Nanti aku cantumin. Oh ini Little Palmer House. Dan bib di Little Palmer House itu kayak sold out terus, mau di baby shop ataupun juga di online. Jadi ya udah pas aku dapet satu, akhirnya aku beli aja dulu lah sementara, yang penting punya gitu. Nah terus ini Little Palmer House yang Totori, ini premium baby towel. Kalau nggak salah tuh Totori tuh lebih bagus daripada Cotton, jadi dia tuh kayak cotton Jepang gitu. Makanya akhirnya aku coba beli ini, dan harganya juga sebenarnya nggak terlalu pricey, 78.000. Dia juga ada quick drying sama antibakterial juga. Untuk newborn ya pas lah. Dan ini bentuknya helikopter.
Nah ini juga, ini susah banget guys nyarinya. Aku beneran pada saat aku nyari wash mitt ini, kalau nggak warnanya pink, kalau nggak dia lagi sold out. Dan dia di online juga sold, di apa namanya kayak di baby shop juga sold. Jadi pas aku ketemu kayak aku langsung beli. Ini wash mitt, isinya 2, tapi ini yang bentuknya jari gitu. Jadi bisa kalau buat dia mandi tuh tinggal ditaruhin doang, atau buat dia ngelap-ngelap. Aku belum kebayang juga. Dan ini dari premium cotton bambu dari si Little Plumber House. Nah, abis itu aku dapet 1 style lagi karena memang katanya ini bakalan butuh juga sih washcloth. Akhirnya ya udah aku beli. Ini di waktu yang berbeda karena yang ini selalu sold out dan yang ini ada ready. Jadi kayak aku langsung beli. Ini 45.000 isi 4. Again ini dari bambu cotton. Jadi memang enak buat kulitnya juga. Jadi ini high quality premium bambu towelnya. Kalau yang tadi itu kan dari Totori yang memang lebih premium dari segi cottonnya. Tapi yang ini juga sama-sama cotton. Cuman bedanya yang ini tuh ukurannya agak besar. Jadi kayak ini cukup lah buat dari newborn sampai ke toddler. Dan ini 60 x 120 cm gitu. Dan bahkan ini bisa untuk katanya baby yang ada eczema, baby acne, yang kayak gitu-gitulah. Ini cocok dan natural juga. Jadi dia lebih besar bentuknya dan warnanya tadi karena aku udah beli 1 style wash mitt sama washclothnya biru, jadi ya udah sekalian aja biru. Nah balik lagi ke bedong. Kemarin tuh aku akhirnya memutuskan untuk beli bedong yang udah jadi tapi juga yang kain. Tapi aku mikirnya ini gunanya bukan untuk swaddle banget sih nanti. Ini lebih yang buat ngangetin dia aja, atau kalau misalkan dia senang di bedong ya udah nggak apa-apa. Ini juga 38.000 dari Libby. Ini Earth Color Series, warnanya memang yang aku cari banget. Ini Wonder Pad. Sebenarnya aku juga rada bingung ini tuh buat apa, tapi katanya ini waterproof dan juga ada anti slipnya. Ini 68.000. Dia itu bisa buat jadi di atas matras atau di atas changing table kalau misalkan lagi mau ganti popok atau dia habis mandi gitu. Jadi dia tuh kayak gini. Ini aku beli yang forest gitu. Nah, jadi di belakangnya itu dia agak shiny, tapi memang karena bahannya dia itu yang anti slip. Lalu habis itu kalau di depannya gini. Jadi emang kayak buat ngeangetin kali ya, buat biar nggak terlalu dingin kalau kena perlak. Terus abis itu aku nih ada beli baby wrap juga. Ini baby wrapnya warna hijau. Ini harga 136.000. Tapi sebenarnya gunanya aku beli ini tuh buat apron untuk nutupin aku kalau menyusui nanti kalau misalkan lagi di luar jalan-jalan biar nggak terlalu kelihatan. Tapi dia itu bisa 3-in-1 function gitu. Jadi dia bisa untuk selimut, bisa untuk blanket topinya baby aku juga. Terus juga nanti buat apron. Tapi sebenarnya aku beli ini purely karena aku butuh buat apronnya sih. Tapi memang karena dia bisa banyak fungsi, jadi ya udah kenapa nggak sekalian. Nah, gitu warnanya agak hijau, tetap netral. Ini susah banget belinya guys. Aku nyari di Baby Wise, Baby Shop, Baby manapun nggak ada. Online juga susah banget sampai akhirnya aku ketemu ini. Ini tuh yang mereknya dari Baby Loop. Jadi ini tuh bib besar. Kalau aku nonton di review-review katanya tuh bib kecil itu nggak akan terlalu ngefek karena nanti kalau pada saat dia lagi kita gendong atau dia lagi kita apain gitu, bisa aja nanti dia kayak tiba-tiba pipis apa segala macam. Jadi ya udah. Akhirnya aku beli si Baby Loop ini dan aku baru beli 1. Itu aja sempet gonta-ganti desain karena dia sold out terus. Jadi caranya tuh kayak dipakai di sini gitu pada saat lagi gendong dia. Warnanya agak sedikit rame tapi tetap natural earth color gitu. Abis itu yang aku beli juga karena katanya ini bakalan kepake banget. Ini ada 1 kotak di sini. Ini dari Momami. Jadi ini ada teeth and gum wipes. Jadi dia katanya buat gigi. Jadi bisa buat gigi, bisa buat gusi, buat ngebersihin. Jadi dari newborn dia udah bisa pakai dan ini jadi juga food grade. Jadi memang aman buat dia. Dan aku beli ini lebih mahal dibandingin tisu basah yang lain, mungkin juga karena ini ada food grade-nya. Nah, terus habis itu tisu basah yang lain ini karena aku baru pertama kali, aku nggak tahu mana yang akan kepake. Aku beli aja semua variannya. Di sini tuh ada yang pertama antibacterial wipes, yang ini.
Nah, yang antibacterial wipes ini tuh katanya dia untuk daily use, untuk playing atau diaper changes, karena dia ada antibakterialnya. Terus habis itu yang pink ini tuh buat bottle atau pacifier. Aku sih mikirnya pasti ini bakalan kepake kalau lagi traveling, jalan-jalan ke mall atau gimana gitu. Kayaknya kalau untuk di rumah aja kan udah pasti dicuci. Nah, terus habis itu ini yang purified water wipes. Aku nggak tahu sih ini gunanya buat apa, tapi katanya sih ini good for outdoors dan bisa dipakai kalau misalkan air sama apa namanya, sabun nggak tersedia, baru bisa pakai ini. Ya nanti we'll figure out kira-kira ini bakal kepake buat apa, tapi ya udah aku keep aja dulu just in case. Sama yang terakhir ini tuh buat hidung katanya. Jadi dia itu buat clean up, sama dia itu buat relief mucus atau kayak bersihin lendir gitu. Paling sama aku baru beli ini juga, cotton. Katanya nih cotton bakalan penting banget untuk kalau misalkan bersihin kayak pantatnya gitu nanti pada saat dia ganti pampers. Jadi ini bakalan kayak kepake banget, jadi aku udah beli. Aku stok satu aja dulu, nanti kita lihat kepake apa. Nah, skincare ini aku belum beli semua sejujurnya. Aku masih ada nanti beberapa yang akan aku sebutin juga yang aku belum beli. Cuman memang skincare yang aku udah beli itu, pertama aku beli ini Calming Rub Cream. Katanya ini penting banget buat kalau misalkan nanti dia kayak masuk angin, atau dia kayak kolik, atau dia baru habis mandi, dia pakai ini biar anget. Dia itu ada aloe vera sama organic essentials. Kenapa aku beli buds? Karena memang ada beberapa merek yang nggak buds, tapi aku consider juga bahwa dia harus safe untuk newborn gitu. Nah, ini buds aku beli harga 219.000 dan gunanya itu beneran kayak minyak telon sebenarnya. Terus habis itu aku beli ini juga, Soothing Moisturizer Creamnya Pure BB. Jadi Pure BB ini aku beli yang seriesnya yang premium care. Kenapa? Karena aku pengen biar dia karena si premium care ini kan memang untuk kulit yang sensitif juga, dan aku nggak tahu nanti dia akan sensitif apa enggak, jadi aku beli aja. Ini buat kulit bayi, jadi katanya ini buat setelah mandi gitu, pokoknya dipakainya rutin ke seluruh kulit bayi. Nah, ini aku beli yang ini Soothing Moisturizer Cream. Lalu abis itu aku beli untuk sabunnya dia juga Pure Baby yang premium care. Ini juga untuk sensitive skin. Dia nggak ada added SLS juga, dermatology approved, dan juga pH-nya 5,5, which berarti harus balance. Terus habis itu ya, ini harganya 103.000. Aku beli di Susana. Nah, lanjut lagi aku beli ini diaper cream. Diaper cream ini memang untuk melindungi, bukan untuk nyembuhin. Jadi aku beli yang memang untuk melindungi ya. Jadi dia tuh berperannya lebih kayak buat jadi mantel pantatnya biar jadinya nanti nggak apa namanya, kayak nggak ruam popok gitu. Jadi ini katanya salah satu yang paling penting, jadi ya udah aku beli ini gitu. Sama aku beli kutus-kutus. Ini sebenarnya kutus-kutus buat aku karena aku sekarang setiap hamil malam tuh pasti harus pakai ini kutus-kutus, biar enak juga badannya dan kaki sih, terutama aku biasanya pakai di punggung dan kaki, dan emang beneran enak. Dan pada saat aku research juga kutus-kutus ini tuh bisa untuk bayi. Jadi ya mungkin nanti kalau misalkan budsnya dia nggak cocok, ya udah aku kasih kutus-kutus, mungkin dia menurun dari maknya gitu kan, doyan kutus-kutus, nggak tahu juga. Tapi memang bisa buat bayi, jadi kayak ya udah aku sekalian beli. Ini lagi buy one get one kemarin, terus 30.000. Nah, untuk buds tuh sebenarnya ada satu lagi yang aku mau beli, yaitu yang Chubby Chick Cream kalau nggak salah. Cuman itu memang untuk mukanya dia. Tapi aku belum beli karena memang aku belum sempat lagi untuk belanja-belanja. Tapi itu nanti akan jadi salah satu list aku juga untuk aku beli. Moving ke diapers, again aku tuh nggak tahu nanti pantat dia tuh akan sensitif apa enggak, jadi aku beli dua macam. Satu yang menurut aku agak sedikit lebih affordable, yaitu yang ini. Ini adalah si Sweety Gold Comfort. Jadi kalau nggak salah Sweety itu ada 3 macam, ada yang kayak bronze, silver, gold gitu. Terus kayak udah buat newborn aku coba pakai si gold dulu. Katanya tuh kalau ganti diapers newborn tuh kayak cepet banget. Jadi ini tuh paling cuman kayak buat 5-6 hari atau 5-6-7 hari gitu deh, pokoknya nggak terlalu lama. Tapi ya udah nanti sekalian ngecek juga kalau misalkan dia cocok, ya udah pakainya yang ini aja. Tapi kalau misalkan dia nggak cocok, sok fancy gitu, aku juga udah beli ini Genki. Harganya memang lebih mahal, tapi ini dari Jepang dan katanya ini enak banget juga, bahannya premium soft tape juga.
buat newborn. Cuman memang kayaknya kalau misalkan di supermarket yang biasa tuh jarang lah ada yang jual gitu. Jadi kalau memang nanti cocok ya sekalian belinya harus di baby shop gitu. Terus kalau yang ini tuh buat aku jadi ini tuh adalah softtek maternity. Katanya sih kalau misalkan nanti masa-masa nifas atau setelah melahirkan itu nanti bakalan butuh. Jadi aku ini juga bakalan bawa buat di hospital bag aku. Nanti aku juga bakalan share kira-kira hospital bag aku isinya apa aja. Karena sekarang aku masih dalam tahap research untuk apa aja yang mesti aku bawa. Nah yang ini softtek maternity untuk bersalin. Aku sih baru beli 20 piece. Aku nggak tahu berapa banyak nanti butuhnya, ya udah. Yang penting ada dulu. Nah, terus ini untuk perlengkapan susu menyusui. Aku bakalan mulai dulu dari apa yang dibutuhin sama bayi aku. Yang paling penting menurut aku dibeli pertama adalah botol bayi. Dan aku nonton banyak banget review, sampai ada yang reviewnya sejam. Aku tonton untuk biar tahu yang mana. Terus akhirnya aku memutuskan untuk beli ini Dr. Brown's yang anti kolik yang option plus. Jadi ini yang PPSU buat natural feeding. Terus juga aku setelah nonton review katanya akan lebih bagus kalau misalkan yang dia agak lebar gitu, biar kayak berasa kayak nipple, jadi dia nggak bingung puting ya namanya. Nah terus dia juga ada internal vent system, dimana katanya itu gimana ya, nggak tahu biar lebih kelihatan kayak gini. Nah internal vent systemnya itu bisa bikin untuk dia nggak kolik, jadi kayak double protection gitu. Tadinya tuh aku bingung antara ini sama Komotomo. Karena aku ngeliat reviewnya Komotomo itu gampang banget dicucinya, dibukanya juga gampang, kayak minumnya juga gampang. Terus kayak harusnya sih aku beli itu. Cuman akhirnya aku berpikir lagi pada saat aku ke baby shop, terus kayak diterangin mengenai kelebihan Dr. Brown's. Juga ada beberapa orang yang memang rekomendasiin aku Dr. Brown's, kayak yaudah deh, akhirnya aku coba dulu. Karena biasanya kalau botol susu bayi itu nggak langsung dia bisa cocok atau suka. Jadi kayak ya udah sebentar aku coba ini dulu. Nanti kalau misalkan nggak cocok mungkin baru aku cobain kayak Komotomo atau kayak Avent kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku beli pencucinya juga. Ini dari silikon. Pencucinya tuh katanya nggak boleh yang kasar biar botolnya juga nggak rusak. Terus aku kayak ya udah kita coba aja. Dan ini harganya 85.000, jadi dia soft touch gitu. Menyusui itu ada konektor botol ASI kaca. Jadi aku udah siapin 2 macam kontainer untuk ASI aku. Yang satu adalah botol ASI yang kaca nih kayak gini. Nih aku udah beli, ini tuh isinya 8 piece, banyak banget. Dan ada lagi kayak satu tempat gitu isinya botol ASI juga, itu kayak isinya ada 26, 30 gitu, banyak banget ya pokoknya. Nah ini aku katanya sih kalau botol ASI itu bakalan jauh lebih irit karena kalian kayak ya udah store aja, habis itu nanti bisa dicuci lagi. Ya udah aku beli aja dulu coba gitu. Cuman memang harganya lebih mahal, terus kalau amit-amit jatuh juga kayak pecah gitu. Jadi ya udah sementara kalau misalkan kayak pumping di luar takutnya bawa botol juga berat. Jadi aku memang udah siapin juga beli konektor dan juga penyimpan kantong ASI-nya dari BKA. Nah ini tuh yang aku suka dari BKA ini, kenapa akhirnya aku beli ini, karena dia tuh ada teknologi thermal sensornya gitu di sini. Jadi nanti tuh ada kayak tulisannya kalau misalkan pada saat aku masukin freezer nanti tulisannya dingin. Kalau misalkan nanti jadi cuman ada satu emoji itu berarti udah siap untuk diminum. Kalau nggak ada emoji sama sekali berarti udah terlalu panas, jadi belum siap diminum, jadi harus didiemin dulu. Ya itu kayak karena aku nanti bakalan clueless banget pasti, atau mungkin nanti suami aku pada saat ngasih babynya susu juga nanti bakalan bingung kapan nih siapnya. Jadi ya udah kayaknya akan sangat membantu. Dan ini aku baru beli 1 kotak karena aku nggak tahu nanti akan butuh apa enggak. Dari BKA juga katanya ini tuh bakalan kepake banget. Jadi ini tuh kayak relaksan breast gitu, breast relaksan. Jadi dia itu kalau aku buka kayak gini nih, jadi dia tuh lucu banget. Jadi dia nanti ditaruh di kayak breast gitu buat dikompres. Jadi nanti kalau misalkan ASInya rada seret nanti bisa dikompres pakai ini. Nah ini tuh bisa hangat bisa dingin. Nah terus aku baru-baru ini dengar bahwa kalau misalkan payudara pada saat lagi hamil tuh udah harus mulai dikompres. Jadi kayak aku nanti bakalan coba mulai dari sebelumnya juga. Nah ini tuh bisa ditempelin
buat relaksasi, atau bisa sambil pumping karena dia kan kayak ada bolongnya tadi gitu kan. Nah itu bisa untuk jadi kayak apa namanya, nanti bakalan bisa untuk kayak di microwave kalau mau agak hangat, atau direndam di apa namanya air panas, atau kalau mau didingin bisa ditaruh di freezer. Udah kayak gitu, jadi bisa dingin bisa panas. Terakhir ini dari Jepang juga, Mama Nipple Wipes sama Mama Pad dari Dako. Nah yang Mama Nipple Wipes ini katanya untuk membersihkan putingnya aku nanti sebelum menyusui, jadi ini hygiene juga dan bisa kayak makan gitu, nggak masalah kalau misalkan setelah pakai habis itu disusuin. Jadi kayak udah aku beli ini alcohol free, unscented, uncolored, dan juga cotton. Ya udah aku coba beli 1 kotak dulu, nanti mau ngeliat kayak ini cocok apa enggak gitu. Ini isinya 1 kotak itu 2 kali sheets 25 saset. Terakhir itu yang breast pads. Jadi yang breast pad ini tuh katanya bakalan penting untuk kalau misalkan nanti nipplesnya ngerembes gitu. Dan katanya sih sebenarnya ngerembes tuh harusnya pada saat lagi hamil juga udah mulai, cuman aku belum sih. Jadi kayak aku belum pakai. Nanti mungkin setelah kalau misalkan susunya udah keluar, terus kayak aku kemana-mana misalkan ngantor, ya aku udah harus pakai ini supaya nggak ngerembes gitu tiba-tiba kayak di film-film gitu. Terus aku beli ini tuh dari Sugar Baby. Ini tuh perlak untuk dia mandi. Jadi ini tuh harganya 73.000. Gunakan sebagai alas untuk mengganti popok, terus juga bisa untuk mengeringkan bayi, alas untuk mengeringkan bayi dan juga mengganti baju. Cuman kayaknya nanti bakalan di cover lagi pakai Wonder Pad yang tadi aku udah bahas. Soal ini cleanser, aku sih kemarin belinya yang Slick Baby. Ini buat yang laundry detergent karena bajunya dia juga kayaknya nggak terlalu banyak untuk di laundry, jadi aku beli yang kecil dulu. Terus mau lihat juga nanti cocok apa enggak. Ini sekalian aja aku beli juga yang bottle nipple accessories cleansernya juga dari Slick Baby juga. Jadi untuk nyuci peralatan tadi, kayak misalkan apa namanya bottlesnya. Terus kalau misalkan nanti dia pakai empeng, tapi aku masih mikir sih kayak itu perlu apa enggak. Jadi nanti aja lah, pada saat dia udah lahir baru aku beli empeng kalau memang butuh ya. Nah ini juga salah satu yang penting katanya orang-orang, bahwa kalau dia nanti kukunya panjang itu bakalan susah banget untuk potong kuku, dan aku pasti akan jadi salah satu ibu yang sangat takut potong kuku. Aku takut banget nanti kalau misalnya dia kenapa-napa, karena aku gunting kuku aku sendiri aja tuh kadang suka luka. Jadi makanya gimana nanti aku gunting kuku anak gue gitu. Jadi akhirnya aku beli ini. Ini tuh dari Candila Baby. Harganya ada nggak ya? Harganya 128.000. Jadi ini dia tuh kayak begini isinya. Nanti tuh dipakein satu-satu, jadi jatuhnya tuh kayak kikir, tapi kikir yang super pelan. Ada yang buat adults, jadi buat kayak ibunya. Terus juga ada yang buat polesan ibunya. Sisanya yang 3 macam itu dari newborn sampai di atas 12 bulan. Jadi ini newborn, 6 bulan, 12 bulan gitu. Jadi udah ada semua. Terus I figured ya udah salah satu yang essential, karena kalau misalkan nanti kena mukanya dia terus akhirnya jadi luka, lebih nggak lucu. Nah terus aku beli baby comb. Ini baby comb and brush set. Jadi ini warnanya abu-abu, gemes banget. Ini 33.000 doang untuk kalau nanti dia mandi, ya udah dia sisiran pakai ini gitu. Terus ini menurut aku salah satu equipment dia yang paling mahal, si Oogie Bear. Ini aku beli harga 179.000, tapi kayak setiap saat aku buka Instastory atau buka kayak review-review apa namanya moms vlog gitu, pasti mereka akan bilang ini kayak worth it banget untuk dibeli, karena ini tuh buat upilnya dia sama buat apa namanya kotoran di telinga. Terus kayak ini bener-bener bagus banget. Sebenarnya tuh ada yang satu lagi tuh isinya 2, harganya tuh kayak 250.000 gitu, cuman menurut aku kayak too expensive. Terus aku juga nggak tahu ini bakalan cocok apa enggak, jadi aku cobain satu dulu. Nanti kalau memang ternyata cocok atau dia butuh atau ini hilang, baru aku bakalan coba untuk beli yang lain gitu. Tapi so far katanya ini penting banget, dan ini dipakai dari newborn gitu. Karena katanya kalau misalkan pakai kayak cotton bud ke hidung misalkan, nanti malah yang ada tuh kotorannya makin masuk. Sedangkan kalau ini tuh enggak, jadi dia kayak ada gitu. Nah terus aku beli
Terus aku beli ini juga, Dr. Brown's. Ini di atas 3 bulan. Sebenarnya harusnya aku belum beli sekarang, cuman ya udah. Jadi ini tuh buat giginya dia. Jadi kalau misalkan nanti nggak pakai tisu basah, aku mikirnya ya udah pakai ini. Pada saat dia udah 3 bulan, udah ada gusinya gitu, silicone finger brush. Nah, ini buat sampo-nya. Sebenarnya aku nggak gitu suka wanginya. Ada satu lagi yang lebih enak, cuman sold out. Jadi ya udah, akhirnya sementara aku beli yang kecil dulu, biar yang penting dia punya sampo. Ini dari Pure Baby juga, yang premium care. Biar satu set aja sama sabunnya. Jadi ya udah, akhirnya aku beli ini. Ini juga ada kemirinya juga, biar nanti bikin rambutnya dia jadi lebih tebal. Nah, masih ngomongin soal hair care, akhirnya aku beli ini, Candle Nut Oil. Ini tuh buat rambut. Candle Nut Oil tuh nggak salah kayak kemiri gitu kan sih. Pokoknya aku nggak ngerti deh, tapi ini katanya bagus buat biar rambutnya dia jadi lebih tebal. Jadi dipakein gitu, minyak gitu setelah dia jadi kayak diolesin secukupnya di rambutnya dia secara merata. Baru habis itu diamin 2-3 jam baru dibilas. Aku nggak tahu dia nanti akan kayak betah apa enggak ditaruhin ini, tapi ya udah, aku tetap make sure untuk punya dulu minimal. Jadi dia kayak untuk fruit, vegetable, sama salad wash. Sebenarnya sih ini buat aku, cuman aku mikir kayaknya bakalan kepake nanti. Jadi ya udah, aku beli aja buat si sanitizer wash buat buah-buahan dan segala macam gitu. Ini katanya tuh nggak kalah penting, ini adalah Hogasan. Hogasan itu tuh buat pestisida gitu, dan dipakainya tuh cuma 6 bulan sekali di bagian-bagian yang memang penting gitu loh, di pojok-pojok, untuk disemprotin supaya nggak ada banyak binatang. Sebenarnya di rumah aku juga nggak banyak binatang sih, kecuali tuh suka ada tomcat, dan katanya ini bisa untuk itu. Jadi kayak ya udah, kenapa enggak kan, kita coba. Karena gue gak kebayang sih horornya kalau misalkan dia kegigit tomcat. Karena aku aja belum pernah kegigit tomcat gitu. Nah, ini juga dari Trophy Baby. Ini tuh yang hair lotion. Jadi kalau yang tadi agak sedikit lama, dia kayak maskeran rambut. Kalau yang ini tuh lebih yang setelah dia habis mandi, dia pakai ini untuk di rambutnya, hair lotion gitu. Dan ini dia ada aloe vera, zaitun, minyak kelapa, bisa dipakai untuk semua umur juga. Nah, yang ini tuh harganya 237.000. Ini adalah newborn pillow. Sebenarnya aku nggak tahu ini bakalan butuh langsung apa enggak, cuman aku ngeliatin instastory teman-teman aku, rata-rata tuh mereka di rumah sakit aja udah pakai bantal. Terus juga ada beberapa yang kayak memang bentuknya tuh yang udah keras gitu, jadi bisa udah nopang kepalanya dia. Cuman kemarin pada saat aku lihat-lihat, aku ngeliat ini tuh yang jauh lebih kayak lebih ringan gitulah dipakainya, jadi nggak terlalu neken gitu. Dan katanya memang ini butuh untuk neck supportnya dia juga, sama nanti biar dia nggak peyang, intinya sih itu. Jadi dia tuh dari latex, di dalamnya tuh udah ada kayak covernya gitu nih, jadi kayak gini bantalnya, dan udah dapat cover putih. Jadi tuh di bagian tengahnya tuh bolong untuk kepalanya dia. Tapi aku nggak tahu, nanti aku akan konsultasi juga pasti sama dokter anak, kayak ini tuh sebenarnya butuh dari umur berapa. Cuman just in case, aku udah siapin aja sih buat dia untuk tidur. Pun kalau misalkan nanti ternyata ini baru bisa dipakai misalkan di atas 6 bulan gitu, yang pas dia masih newborn dia harus pakai yang lebih keras misalkan, ya udah nanti aku bakalan coba untuk beli yang itu gitu. Ini karena kemarin pada saat aku dengar ini one of the best, jadi kayak aku tetap siapin. I almost forgot untuk si breast pump. Jadi aku tuh breast pumpnya nanti akan ada berbagai macam breast pump. Jadi nanti akan ada yang mereknya Medela, terus juga Spectra, itu dua-duanya elektrik. Yang satu itu single, yang satunya lagi itu double. Jadi nanti kita lihat aja yang mana yang bakalan cocok di aku. Tapi aku udah siapin dua-duanya. Terus juga yang satunya lagi ini adalah silicone breast pump. Ini katanya butuh banget untuk nanti pada saat satu pumping atau satu lagi menyusui bayinya, yang satunya lagi tuh bisa untuk ditaruh gitu. Jadi dia tuh kayak sistemnya, kalau yang aku lihat dari tutorial itu dia bukan kayak pumping, tapi dia lebih yang kayak ditekan terus ngisep gitu pelan-pelan. Jadi nggak perlu kayak di gitu. Jadi dia akan ngisap sendiri, dan ini one of the best one of the best seller products dari Moi Mom, dan kayaknya banyak banget yang pakai ini. Jadi aku pikir ya udah sekalian aja beli. Ini harganya 150.000 juga. Jadi kalau misalkan worth it, ya bagus.
Terus abis itu aku ini untuk pelancar ASI aku beli Mam Uung, tapi aku beli yang kecil dulu, yang 30 kapsul, karena katanya sehari itu minumnya 2 kali. Karena aku pengen tahu juga nanti kayak sebutuh apa aku sama si pelancar ASI-nya, harganya 70.000. Terus kalau memang ternyata cocok, baru aku nanti akan beli yang agak gedean. Nah, dari Moi Mom juga, aku ini baru banget beli ini karena kayaknya aku ngerasa aku butuh, tapi setelah aku buka aku bingung cara pakainya. Tapi aku udah beli, dan aku ngerasa ini nggak akan mubazir juga, karena ini nanti bakalan aku pakai untuk tulang punggung aku. Aku masih mencoba untuk mencari tahu gimana cara pakainya, tapi sebenarnya so far nyaman sih dari segi bahannya. Ini aku beli yang maternity belt, support belt buat perut aku, karena perut aku kan udah lumayan besar sekarang, jadi lumayan berat kalau jalan. Cuma memang aku belum pakai untuk jalan-jalan gitu. Dia tuh kayak ada 3 tipe gitu, ada yang kayak basic, terus ada yang ini, sama ada yang bambu. Yang bambu tuh harga 2 kali lipat ini sebenarnya, tapi aku ngerasa kayak aku bentar lagi juga nggak pakai, jadi aku lebih mendingan save budgetnya untuk nanti belt buat after melahirkan gitu. Terus aku juga ada beli celana, tapi ini aku beli celananya dari jauh hari, tapi aku masih belum cuci, jadi aku masih belum pakai. Jadi ini tuh kayak celana ala-ala robek-robek gitu, jeans, karena aku tuh udah lama banget nggak pakai celana. Rata-rata tuh pasti kayak dress, rok gitu. Nah, akhirnya aku beli ini ukurannya yang 3XL nih. Jadi memang, dan ini melar, jadi bakalan muat di perut gitu. Ini kemarin sekalian karena aku beli yang si breast pump ini, aku sekalian beli aja yang si Moi Mom ini, harganya 499.000. Sama aku beli ini di Shopee, ini harganya 60.000 buat naruh kayak pampersnya dia segala macem. Aku tapi belum kayak stylin banget. Ini aku beli supaya nanti kayak biar gampang gitu dibawa kemana-mana, atau kayak misalkan dari kamar ke ruang tamu, misalkan mau gantiin dia diapers apa segala macam, skincare-nya dia yang paling essential udah ada di sini gitu. Ini aku beli kayak just in case aja. Oh, yang aku belum beli itu adalah bath tubnya, karena aku nggak tahu aku antara akan beli bathtub atau aku akan beli yang memang kayak agak kayak kursi gitu, yang cuman gitu doang. Karena aku pikir kalau bathtub itu dia bisa di ruang tamu atau dimanapun, jadi kayak lebih gampang, lebih handy. Cuman mungkin kekurangannya kalau misalkan dia tiba-tiba pipis atau pup di dalam si bathtub itu akan kotor, jadi nanti badan kotor lagi. Tapi kalau misalkan yang kayak agak kayak kursi gitu, nanti aku tunjukin fotonya, itu takutnya juga cuma bisa di kamar mandi, rempong gitu ya. Aku nggak tahu sih yang mana karena aku beli, tapi itu masih dalam consideration aku. Terus kalau untuk sterilizer juga aku belum beli, karena aku masih bingung banget aku mau beli yang mana, butuhnya juga yang mana, karena aku pengennya belinya memang yang akan kepake sampai nanti. Milk warmer itu aku udah dibeliin juga, jadi memang itu salah satu yang katanya sih harus, kalau enggak ya ada teknik lain lah ya. Cuman memang untungnya aku dibeliin, jadi itu udah aman. Untuk stroller juga sebenarnya aku ada 2 stroller. Yang satu itu adalah stroller yang memang biasa, stroller yang kayak buat dia jalan aja. Yang satunya lagi itu adalah stroller yang emang agak lebih stylish, kepengenan bapaknya, jadi kayak ya udah. Dan itu lumayan lama PO-nya, jadi kayaknya pada saat dia lahir pun belum nyampe juga itu stroller. Tapi enaknya stroller itu juga, nanti aku kasih tahu fotonya, intinya dia bisa kayak di reverse gitu, jadi bisa madep ke emak bapaknya. Meskipun kayak gimana sih kalau misalnya dia jalan-jalan tapi yang dilihat tetap emak bapaknya gitu. Tapi ya itu dia kayak udah satu set gitu, sama car seat sama bassinet-nya gitu untuk pada saat dia newborn. Ya bakalan kepakainya paling sampai 6 bulan doang kali ya untuk bassinet. Terus apa lagi ya yang aku sudah beli? Oh, aku udah, untuk aku sendiri aku udah beli gym ball, meskipun jarang-jarang pakainya. Terus aku udah beli kayak yoga block juga. Itu juga tadinya tuh karena buat panggul sama buat daerah selangkangan, karena sakit banget. Nanti aku akan ceritain mengenai kesakitan selangkangan aku di vlog lainnya, tapi kira-kira kayak gitu, sakit banget. Terus aku juga udah siapin kasur untuk dia tidur, jadi kayak box gitu. Cuman katanya sih itu bakalan kepake lebih kalau anak-anak bule yang memang sudah terbiasa nggak terlalu clingy gitu.
untuk dipisahin. Cuman nanti aku akan lihat juga apakah memang nanti itu akan kepake atau nantinya akan lebih kepake yang di kasur, karena aku udah beli juga untuk yang di kasur. Dan videonya ini udah panjang banget, semoga berguna, bermanfaat untuk kalian, untuk at least preferensi merek ataupun juga preferensi harga, atau kayak memang kira-kira apa lagi yang dibutuhin. Kalau misalkan menurut kalian ada yang aku kurang, ada barang-barang yang kurang di aku, kalian boleh banget komen bantu aku supaya aku nggak ketinggalan barang apa lagi. Kita tulis di komen teman-teman, atau kalau misalkan kalian punya preferensi merek lain dari yang aku beli juga boleh banget komen di bawah supaya kita bisa sama-sama sharing. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan ya, semoga videonya berguna untuk kalian semuanya. I'll see you on the next video. Sharing is caring. Hope you like what I shared. Bye bye.